Selamat malam. Yang saya muliakan Biku Sangga dan para dewan juri yang terhormat serta hadirin yang berbahagia sekalian. Sukihotu, Namo Buddhaya. Pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah berjudul Musuh yang Belum Lahir. Pangeran Ajatasattu adalah anak dari Raja Bibisara. Pada saat Pangeran Ajatasattu telah mencapai usia remaja, ia berteman dengan seorang biku yang jahat bernama Dewadatta Thera. Dewadatta Thera mempengaruhi Pangeran Ajatasattu untuk merebut tahta dan juga membunuh ayahnya. Karena terpengaruhi oleh kata-kata dari Dewadatta Thera, ia pun terpengaruh dan ia merencanakan sebuah kudeta untuk membunuh sang ayah. Tetapi rencana itu diketahui oleh sang raja. Tetapi raja tidak menghukumnya. Malahan ia memberikan semua tatanya untuk Pangeran Ajatasattu. Pangeran Ajatasattu yang merasa tidak puas, ia pun memanggil para pengawal dan memasukkan ayahnya ke dalam penjara dengan syarat hanya ibunya yang boleh mengunjunginya dan juga tidak boleh memberinya makan. Ibunya yang merasa kasihan kepada sang suami, ia pun diam-diam memberi makanan kepada sang suami dengan cara mengambil makanan dan menyembunyikannya di balik bajunya. Tetapi beberapa saat kemudian hal itu diketahui oleh Pangeran Ajatasattu. Ia melarang ibunya untuk memberi makanan lagi kepada sang ayah. Tetapi ibunya tidak tega melihat sang ayah yang menderita. Kemudian dia merencanakan rencana lain, yaitu dengan menyembunyikan makanan dengan tusuk kontennya. Kemudian rencana itu pun diketahui oleh Pangeran Ajatasattu. Pangeran Ajatasattu sangat marah. Dengan tegas ia melarang sang ibu untuk tidak memberi sang ayah makan. Tetapi ibu mencari siasat lain, yaitu dengan cara melumuri tubuhnya dengan madu, keju, air gula, bahkan mentega agar Raja Bibisara dapat menjilatinya untuk bertahan hidup. Setelah Pangeran Ajatasattu mengetahui apa yang telah dilakukan oleh sang ibu, dia sangat marah dan ia melarang sang ibu untuk tidak pergi ke penjara lagi. Kemudian sang ayah yang merasa menderita, ia pun melakukan meditasi jalan setiap hari dan mengingat ajaran sang Buddha hingga ia mencapai kesucian Sotapanna sehingga hidupnya penuh kebahagiaan dan juga tenang. Kemudian Pangeran Ajatasattu yang melihat dan berkata, "Aku sudah lama tidak memberi ayahku makanan. Kenapa ia masih saja belum mati?" Ternyata Pangeran Ajatasattu pun mengetahui bahwa ayahnya melakukan meditasi jalan sehingga ia terhindar dari penderitaan. Mengetahui hal itu, ia sangat marah. Kemudian ia menyewa satu tukang cukur untuk pergi ke penjara sang ayah untuk menyayat telapak kaki ayahnya. Kemudian Raja Bibisara yang melihat kedatangan pencukur yang disewa oleh Pangeran Ajatasattu pun berkata, "Mungkin anakku telah menyesal atas segala perbuatannya. Mungkin ia menyuruh pencukur untuk mencukur jenggot dan juga rambutku sebelum aku terbebas dari penjara." Tetapi yang tidak diketahui, pikiran dan harapan yang dipikirkan oleh sang Raja Bibisara itu keliru. Tukang cukur yang datang bukan untuk mencukur jenggot dan juga melainkan menyayat kakinya, dilumuri dengan minyak dan garam kemudian dibakar di atas bara api.
Ia dengan senang, dengan penuh kasih sayang menggendong anaknya. Tiba-tiba ia terpikirkan sang ayah. Terus ia berkata, apakah ayah dulu saat aku masih kecil, ia juga merasakan hal yang sama? Kemudian ia menyuruh para pengawal cepat untuk membebaskan sang ayah. Tetapi terlambat sudah. Pada saat pangeran sampai di depan sel penjara, ayahnya telah meninggal. Dia pun menyesal dan menangis. Kemudian dia bertanya kepada sang ibu, "Oh ibu, apakah ketika aku masih kecil, apakah ayah menyayangimu seperti aku menyayangi anak-anakku?" Kemudian ibunya menceritakan saat ia masih dalam kandungan, saat ibunya menginginkan sesuatu yang dimana ibunya ingin menghisap jari darah dari jari tangan kanan sang raja, dan sang raja pun menurutinya. Kemudian pada saat sang raja memimpin rapat di ruang kerajaan, mendengar tangisan dari sang pangeran yang karena luka dan bengkak akibat bisul pada jarinya, ia pun tanpa ragu-ragu menghisap jari dan nanah itu hingga pecah dan menelannya, sehingga Pangeran Ajata I tidak menangis lagi. Pangeran Ajata I sangat menyesal karena telah membunuh sang ayah dengan cara yang kejam. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang terkasih, pesan paling penting, paling utama dalam cerita ini ialah penting bagi kita untuk memiliki teman yang baik. Karena apa? Berawal dari teman yang baik, seperti teman dari Pangeran Ajata I yang sesat itu. Karena dia memiliki teman yang sesat dan kurang bijaksana, ia membunuh orang tuanya. Demikianlah cerita mengenai musuh yang belum lahir. Semoga cerita ini tetap bermanfaat dan menginspirasi